Siapa yang mau berjuang merebut keadilan di sini? Ayo angkat tangan. Ayo, kita angkat tangan semua. Dan berdiri. Biar Otto sekali-sekali anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya gitu. Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Saya langsung ditelepon oleh pejabat tinggi di negeri ini. Ini saya senang nih berbicara seperti ini. Anda senang, kita deg-degan. Tapi saya tahu dia telepon pasti tentang postingan ini. Aduh, kalau ngomong gimana ya, nggak kuat sebenarnya, tapi dikuat-kuatin. Tapi tante kalau nggak kuat, Jessica nanti lebih nggak kuat lagi. Yo, Master People. Lagi bagian bersama Nyonya dan Abu dan Mama. Dua tapi mengkak. Inhere. Always inhere. Buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok. Rada Santi, linknya ada di deskripsi. Yo. Yes. Kita sekarang udah punya ilmu untuk bikin Abu betah di sini ya. Dikasih snack. Ya. Bukan dong, itu bukan snake. Oke, kita langsung aja nih Nyo. Kemarin waktu kita tag soal Prof Edi kan, di saat yang bersamaan Sang Sultan channel Ray-Ban Entertainment yang bikin live streaming doa bersama solidaritas advokat. Ya. Kenapa Mamang bilang Sultan? Karena tadi Mamang cari infonya, katanya mereka yang membiayai acara ini. Ya. Si pemilik channelnya ini yang membiayai gitu, bukan dari kubu Jessica. Mungkin ada masing-masing itu ikut bantu juga gitu. Iya. Tolonglah ini nih. Ray Utami sama Pablo Benoa. Sama ini juga sama Pak Otto juga katanya. Pak Otto juga intinya mah pro bono tanpa orang tua Jessica-nya, mamanya lagi sakit, lagi berobat gitu. Iya. Kita akan kasih rekapnya, mungkin satu people kalau ngeliat ini kepanjangan 2 jam, hampir 3 jam. Ini ada rekap beberapa poin-poin yang menurut Mamang wadidaw sekali. Kita meluncur aja langsung ke TikTok. Yes. Ninyo, di TikTok udah ada netizen yang beberapa ada beberapa netizen yang bikin poinnya ya. Contoh ini sih after acara tersebut diwawancarai, ini ada captionnya, Otto Hasibuan bersama ribuan advokat siap bebaskan Jessica Wongso. Sedikit bocoran, Pak Otto tuh bilangnya Senin kita akan mulai bergerak nih. Totalnya kurang lebih ada 3.000 yang menandatangani ya, advokat ya. Di luar dari yang dukung-dukung ya, yang sudah menandatangani udah 3.000. Gila. Mungkin bisa masuk rekor muri. Case dengan advokat terbanyak gitu. Wadididaw. Ini apa nih ya? Di sini tulisan sih mau melaporkan Prof Edi tapi sudah jadi tersangka KPK gitu. Jadi kalau nggak salah ini mah ya, tadi Mamang sempet nonton kan. Sedikit banyak tuh dia bilang langkah-langkahnya adalah melaporkan oknum-oknum yang diduga ikut bermain gitu pada saat persidangan tahun lalu. Nah, Prof Edi sendiri di sini udah ada list namanya. Tapi kan dia udah jadi tersangka KPK gitu. Mari kita lihat kayak gimana video jagi-jagi people. Play. Tapi di podcast dia tidak bertindak sebagai seorang ahli pidana lagi, dia sudah seakan-akan mewakili dia sebagai jaksa gitu. Bahkan bayangkan aja play pun di Lubli pun dia persoalkan, dia komentari, CCTV pun dikomentari, otopsi pun dikomentari, dan kebetulan salah pula gitu ya, salah pula. Bayangkanlah dia bisa mengatakan 3 hari sebelumnya Jessica katanya sudah datang memotret keadaan untuk merencanakan pembunuhan. Ini kan luar biasa kejinya sebanyak kejadian dia ini. Ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi ya sudah. Tadi teman-teman berpikir, diapain nggak ini? Rupanya udah jadi tersangka ya. Tapi gimana Bang? Tapi kayak ada justru rasa maaf nih. Syukurin lo ada rasa gitu nggak sih Bang? Maksudnya dulu kan kayak gitu Bang. Maaf nih Bang, kalau saya ini nggak boleh gitu. Kalau saya punya prinsip, kalau ada teman yang bermasalah, kalau saya tidak bisa bantu, ya paling tidak saya nggak pukulin lah. Jangan ikut-ikutan saya mukulinnya gitu. Jadi ya biarlah itu jadi urusan dia sendiri. Bang, tapi sebelumnya memang ada rencana untuk melaporkan Pak Edi Bang sebelum dia terjerat kasus. Teman-teman mendesak saya untuk itu, tapi saya bilang sebelumnya. Apa yang membuat menahan Bang? Artinya apa yang membuat tidak jadi melaporkan karena sudah jadi tersangka di KPK kah? Ya mungkin salah satu juga itu, tapi waktu itu juga saya berpikir ya, apakah seorang sahabat juga harus saya laporkan? Tetapi apakah juga saya karena sahabat keadilan tidak saya tegakkan? Kadang-kadang gitu juga kan?
nyata tidak, dia bacakan yang tidak benar kan. Dia bilang 3 hari Jessica sudah ini dan sebagainya. Dia bilang juga ada Musafat yang melakukan otopsi, dan Musafat itu kita nggak tahu siapa dia di dalam otopsi. Ya sangat kejam juga lah sebenarnya apa yang dilakukan Jessica menurut saya ya, karena tragis. Tapi ya saya seperti katakan bahwa kalau saya tidak bisa bantu teman ya minimal saya jangan ikut pukulin dia lah. Soal dia. Nih ya, kita pause dulu. Jadi di sini Prof Edi yang apa ya, poin yang bikin gemes Pak Oto tuh dia kan ahli pidana ya. Cuman kemarin di podcast itu udah overlapping, ngebahas dari sisi kedokteran juga, ngebahas dari sisi ini, sisi itu, sisi psikologi gitu. Benar. Udah overlapping. Teman-teman mendesak untuk melaporkan. Pak Oto nanti dulu. Ladalah jadi tersangka KPK. Ya mungkin itu salah satu faktor juga ya kalau yang dibilang sama tadi Pak Oto untuk tidak dilaporkan lah. Cuma nanti siapa-siapa yang mau dilaporkan masih menjadi misteri sih. Pak Oto bilang sih Senin, berarti itu 2 hari kemudian ya. Yes. Besok masih Minggu, besok Senin udah mulai bergerak nih pergerakan yang dilakukan nih. Selain fakta hukum baru, terus pelaporan kalau nggak salah dibocorin sedikit tuh soal keyakinan bahwa CCTV-nya di rekayasa. Iya, Bang Rismon yang akan bergerak turun langsung gitu. Gokil, maksudnya nggak yang cuman rame-rame. Kan banyak kemarin dari kubu kontra tuh bilang alah ini mah numpang exposure doang, tidak ada langkah konkret. Dibuktikan dong, dibuktikan. Ini langkah konkretnya nih ada nih. Bener. Gitu ya. Tinggal tunggu aja. Buat yang penasaran lanjutannya nih, wawancara di luar acara doa bersamanya bisa langsung menuju ke ini nih, akun TikTok Asri Melia atau Nonik ya. Sekarang kita kasih nextnya. Oh sorry, baca dulu komennya. Dari Azam. Dari awal kasus Jessica sampai sekarang 7 tahun berlalu, Pak Oto setia mendampingi Jessica, dukung Jessica. Tambahan lagi, pro bono. Tidak dibayar. Kebayang dong bayar jasa pengacara 7 tahun. Gokil, habis berapa itu? Kita kasih nextnya. Ninyo. Ya. Yang bikin sedih katanya Maya, Bapak Hidayat Postam bacakan surat dari Jessica Wongso. Oke. Check it people. Play. Tidak ada kata di dunia ini yang bisa mengutarakan berapa bersyukurnya saya atas semua doa, dukungan dan perhatian yang saya dapatkan. Tidak hanya itu, saudara-saudari juga telah memberikan saya keberanian untuk mempunyai harapan lagi. Setiap hari saya berdoa untuk perlindungan dan kesehatan untuk semuanya. Dan semoga perjuangan kita dapat membuahkan hasil yang memuaskan dan membuatkan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Apapun hasilnya, saya akan selalu berterima kasih atas semuanya support yang saya dapatkan. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Semangat, love Jessica Kumolo Wongso. Baiklah, demikianlah itu surat ini Jessica Kumolo Wongso untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Jessica di dalam sana bingung kali ya. Iya. Kenapa tiba-tiba banyak dukungan dan bantuan nih gitu ya. Terus ya setotal itu. Iya. Netizen juga setotal itu mengawalnya up terus. Mungkin ini pengawalan terlama gitu ya setelah ada TikTok ya. Biasanya seminggu 2 minggu paling lama tuh pengalaman kita sebulan gitu ya. Gokil. Ini sebulan lebih. Gokil. Gak dikasih turun. Dikasih pantatnya abu gitu. Enggak ini. Maksudnya kalau yang lain-lain tuh ketiban berita-berita baru, ini kurang baru apa sih, kurang banyak apa sih pilihan sampai kita bingung. Tapi tetap diusahakan biar tetap berada di permukaan gitu. Terlihat dari views yang bisa dibilang konsisten, FYP yang dibilang konsisten. Gokil, pengawalan netizen itu
total. Ini komenan dari Ami Budi. Sedikit aja Jess, insya Allah soon Anda akan bebas dan menghirup udara kebebasan. Amin. Kita kasih nextnya Nyo. Yes. Ini Nyo ada sedikit bocoran nih, ada 4 langkah atau upaya hukum yang akan dilakukan dalam kasus Jessica sebelum melakukan PK. Oke. Jadi bocorannya udah mau akan dilakukan PK kembali gitu ya, pengajuan ya. Enggak, pengajuan kembali dong 2 kali. Gitu ya. Ada 4 langkahnya nih upaya hukumnya Jeki People. Play. Sebelum PK kami lakukan, nah ini paling penting, kami akan melakukan rangkaian upaya hukum. Upaya hukum pertama adalah untuk membuat laporan kepada salah seorang hakim, ya tentu saya nggak boleh sebutkan namanya, ya hari Senin kita akan jalankan itu di Komisi Judisial. Setelah itu kita juga akan melaporkan orang ya yang kami duga menghilangkan barang bukti. Ya. Kemudian setelah itu minggu berikutnya kami juga akan melaporkan orang yang kami duga merekayasa CCTV. Selanjutnya kami juga akan melakukan tindakan untuk melaporkan orang yang diduga menghalang-halangi dilakukannya otopsi. Itulah rangkaian upaya hukum yang akan kami lakukan. Setelah itu kami akan memilih waktu yang tepat kapan kami akan mengajukan PK, apakah di tengah-tengahnya, apakah di akhirnya. Sebelum PK yang satu udah jelas banget itu siapa, nggak usah disebut juga udah tahu. Saya punya botolnya itu, gitu. Ya daripada nggak ada case, enak aja, anak gue diacak-acak gitu. Oke, tadi apa? Aduh anjir jadi lupa. Hakim. Terus yang menghilangkan barang bukti, ya nggak CCTV itu dan sedotan mungkin lah ya. Dan yang merekayasa. Terus yang terakhir ini nih. Menghalang-halangi. Ini yang menghalang-halangi proses otopsi gitu kan. Enak aja anak gue cakep-cakep diacak-acak gitu. Ya tapi kan ya daripada nggak ada case. Tolonglah. Ada komenan dari Ismaniar. Nah lo yang merasakan ini semua pasti ketar-ketir nih. Mungkin lagi mikir ngeliat video ini. Aduh, gue termasuk gak ya? Iya. Ini gue gak ya? Ini gue gak ya? Tolonglah ya. Kadang-kadang Pak Oto ya suka bikin orang deg-degan. Kita kasih next-nya. Wow, ini ada Bang Martin juga nih ya. Nih katanya ada caption yang dihadapin Jessica ini adalah oknum-oknum aparat yang merekayasa kasus. Oleh karena itu keadilan harus direbut. Ya enggak? Mungkin pada saat itu sedikit tim Jessica ya yang berhadapan dengan para oknum kali ini dengan segambreng netizen yang mengawal. Dimana kalau nggak transparan digeruduk sama netizen. Digeduruk. Ini ada komenan nih, ada the statement dari Bang Martin. Ceki people. Play. Kita berhadapan dengan oknum-oknum yang memang ahlinya merekayasa kasus. Bayangin, pada saat kasus Joshua, ketika kebenaran itu sudah mulai terungkap, orang yang awalnya mau mereka jadikan pahlawan, mereka mau kambing hitamkan, teman-teman. Jadi apa jawaban kita buat oknum-oknum aparat yang suka merekayasa kasus? Lawan. Siap. Saya setuju Bang Oto bahwa keadilan itu nggak akan pernah datang sendiri. Setidaknya dari pengalaman kami bekerja selama ini, dari bacaan-bacaan di sosial media dan baca-bacaan di koran, memang yang namanya keadilan bukan hanya harus diperjuangkan, tapi harus direbut. Siapa yang mau berjuang merebut keadilan di sini? Ayo angkat tangan. Ayo, kita angkat tangan semua. Dan berdiri. Saya akan bilang solidaritas untuk Jessica dan hidup advokat Indonesia. Ayo kita mari sama-sama berdiri. Kenapa lagunya begini? Aduh, kenapa lagunya ini apa? Narko. Solidaritas untuk Jessica. Tuhan memberkati kita semua. Kenapa dikasih lagu ini aja sama kreator ya? Tapi balik lagi Nyo, Bang Martin ini bisa dibilang udah ada pengalaman ya. Kemarin kurang gede apa? Kurang rekayasa apa? Hasil akhir hampir diketok
Iya. Iya nggak? Siapa yang bersalah gitu kan? Si pelaku utama aman, tentram, sejahtera. Tiba langsung netizen ngawal, mantau. Ya bisa dibilang lumayan lama juga itu ya. Dikawal terus dari beberapa elemen ikut bantu membongkar. Contohnya narasi ngebongkar CCTV dan akhirnya terkuak. Siapalah dalang-dalangnya. Dalangnya. Ya. Jadi kalau dibilang pengalaman, Bang Martin punya pengalaman gitu. Jadi kayak kurang lebih ya mirip-mirip. Ya jadi orang dia juga. Ya ini kita aduh anjir ngeblank. Ini komen. Ini ada dari Nita Gibrebi ya itu. Perjuangkanlah dan rebutlah keadilan itu untuk Jessica. Kami mendukung kalian semua. Justice for Jessica, save Jessica. Yongs. Kita kasih nextnya Nyo. Nih Nyo. Ini mungkin ketulah atau kayak gimana nih ya Bapak Edi Cacing katanya nih, membalas Edi Cacing. Ceki people. Play. Auto segala Hotman Paris ikut-ikutan segala percuma. Mau lawyer 10 kayak dia juga nggak bakalan bisa menang. 3.100 yang sudah memberikan luar biasa. Ini kayaknya bisa masuk ke Museum Record Indonesia, kasus dengan pengacara dalam jumlah yang terbanyak ya. Nah, tapi Mang, aku salvok sama yang tadi dibilang dengan advokat terbanyak gitu kan. Sebelum itu kan dapat juga yang apa sih rekor apa sih yang tertebal itu kan. Iya, apakah akan dapat rekor muri lagi? Kemungkinan dapat. Cuman lucu di sini kan dia sempat sesumbar di podcastnya Bang Karni Ilyas itu. 10 orang kayak dia aja gua nggak takut. Dikasihnya bukan 10 dong, 3.000. Itu masih OTW nambah. Iya. Nggak 3.000 tuh per kemarin. Nggak menutup kemungkinan untuk nambah gitu kan. Biasa Abu lagi lapar. Komennya nih ya, Mariko boleh disikat. Andai Selikin tidak kebanyakan ngoceh pasti akan lebih lama terungkap. Betul, menurut Mamang tuh podcast awalnya itu yang bikin blunder. Mas, saya lagi ini Mas syuting Mas. Mas, saya lagi syuting Mas. Saya lagi syuting Mas. Itu podcast awal yang kebanyakan blunder tuh. Iya. Yang akhirnya mungkin dengan maksud mau mengambil hati netizen gitu. Justru netizen malah terbuka gitu. Iya, jadi justru makin blunder ya dia. Iya betul, karena yang dia tidak sadari jejak digital tuh ada dan sekarang bisa diakses oleh semua netizen. Bisa tinggal di di-compare cross check ya. betul. Wadididaw, kita kasih next ya. Yes. Yo, ya. Ternyata Mas Wirang tuh tergerak karena hati istrinya yang tergerak juga. Jadi mirip kayak Bang Rismon. Hati istrinya dulu yang tergerak, terus dia nyampein ke suami, terus ikut ngecek dan ikut tergerak juga. Gokil. Makanya ada caption malaikat sesungguhnya adalah istri. Inilah gunanya istri. Apa kata istri tidak bisa terbantahkan, pasti suami nurut ya. Ini Bang Rismon hak sianipar karena istrinya, Wirang Birawa karena istrinya. Jadi terketuk hatinya membuka tabir harusnya. Tabir kasus Jessica. Kita lihat kayak gimana cek people. Play. Netflix ditayangkan pada tanggal 28 September. Saat itu saya diberitahu oleh istri saya, ini semua hanya karena asumsi. Kenapa saya speak up seperti ini? Karena ini semua agar asumsi subjektif tidak menjadi pedang menghakimi seseorang. Lalu saya lanjut lagi berpikir, bagaimana saya bisa bertemu dengan Om Otto Hasibuan? Banyak netizen membuli saya habis-habisan. Wirang Birawa, kamu hanya dukun, hanya meramal, kamu tidak bisa membuktikan. Itu membuat saya semakin beringas untuk memberitahu skenario apa yang diciptakan oleh mereka di kasus Jessica. Tapi ada satu hal yang tidak akan bisa menolak logika berpikir ini. Ini yang membuat saya terus berjuang dan saya yakin ini ada kabar baik untuk Jessica. Kalau bukan atas campur tangan Tuhan, mungkin tidak. Jika Jessica benar bersalah, mungkin tidak. Kalau bukan campur tangan Tuhan, kasus ini ramai dan naik kembali. Siapa yang bisa menolak berpikir ini? Kalau ada yang menolak logika saya, berarti keyakinan terhadap Tuhannya diragukan. Lalu saya dipertemukan dengan Om Otto Hasibuan oleh Om Bostam. Saya tidak tahu bagaimana cara kami bertemu dan akhirnya kami kontak dan akhirnya saya bertemu dengan Om Otto. Oke, nanti kita kasih lanjutannya ya. Tapi masuk akalnya. Kenapa masuk akal? Karena
di case ini Jessica tuh kan lagi di dalam penjara. Iya. Dia nggak muncul di depan wartawan, di media-media gitu, terus mengajak atau mengambil hati netizen dengan nangis-nangis, misalnya tolong netizen dukung saya. Enggak kan? Enggak. Netizen memihak Jessica karena kubu sebelah atau kubu oposisinya itu yang tampil di podcast klarifikasi dengan tidak konsisten gitu. Karena kan jejak digital 7 tahun yang lalunya tuh ada. Netizen tinggal nge-compare, kok sekarang ngomong gini, kemarin ngomong begitu. Contohnya kayak yang masalah 3 hari CCTV itu. Itu kan diakui sendiri akhirnya. Terus yang bilang, "Ini nggak pernah keluar nih buktinya nih," gitu. Saya ada botolnya nih, botol parfum gitu. Jadi banyak keblunderan-blunderannya ya kan. Betul. Jadi netizen bersimpati sama Jessica bukan karena Jessica yang ngehasut netizen, enggak gitu. Aduh, bener nih. Kita kasih lanjutannya nih soal Bang Wirang Wirawan meluncur. Ini dia nih, akhirnya ya setelah lihat video tadi kita tahu kenapa Mas Wirang begitu ngegas. Di take down, hilang akunnya. Terus ditelepon, ya enggak? Tolong take down itu, mungkin gitu kali ya. Ya balik lagi karena hati istrinya sudah terketuk dan akhirnya Mas Wirang juga terketuk untuk ngegas, gas terus kawal. Nih kita lihat ceki-ceki people. Play. Tidak menunggu waktu lama sebelum orang heboh tentang kabar ini, sebelum ramai ada di podcast, saya membuat postingan di Instagram saya tanggal 5 Oktober. Saya tulis seperti ini. Untuk kasus ini, firasat saya berkata dia bukan pelakunya. Lantas siapa? Kalau ada pihak yang membutuhkan keterangan lebih jelas, saya bisa menjelaskan dan saya bongkar habis-habisan apa yang disembunyikan oleh mereka. Pada saat itu, saya langsung ditelepon oleh pejabat tinggi di negeri ini. Ini saya senang nih berbicara seperti ini. Anda senang, kita deg-degan. Tapi saya tahu dia telepon pasti tentang postingan ini. Akhirnya saya tidak angkat telepon itu dan dia chat saya. Di chat. Saya akan bacakan chatnya. Ini sangat memalukan. Intinya dia bilang begini. Wirang, selamat malam. Apa kabar? Saya sampaikan karena tahu saya langsung membalas pesan itu. Dan ini saya posting di Instagram saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak. Hehe. Lalu dia tanya, bisa telepon? Saya katakan, siap salah. Izin. Saya di jalan, kita chat saja nanti. Mengapa saya tidak angkat telepon itu? Karena saya tahu ada orang yang sudah tidak enak tidur dan dia tidak sabar untuk nyuruh saya take down postingan itu. Waduh. Dan akhirnya dia tidak bisa menahan sabarnya, dia tulis di chat ini. Itu postingan Instagram kamu di take down, Wir. Nanti jadi rame. Biar Wirang aman, saya peduli dengan Wirang kapan kita ketemu. Ini semakin menarik dalam hati saya. Saya hanya baru membuat firasat tulisan, tapi sudah ada orang yang intervensi saya untuk saya harus men-take down postingan saya. Pada saat itu saya tidak take down. Saya posting lagi di Instagram saya, ada staf Bapak Menteri yang langsung beri atensi kepada saya, Wirang maju terus, jangan mundur. Akhirnya saya terus berbicara. Siapa ya staf Bapak Menteri, siapa ya? Dari itu saya langsung melihat semuanya dan saya pelajari satu persatu, saya tonton sidangnya, saya tonton semua filmnya. Lalu saya posting foto Om Otto Hasibuan dengan Jessica. Anda tahu itu tanggal berapa? Tanggal 5 Oktober. Saya buat postingannya seperti ini. Jangan hanya berujuk pada perilaku dalam teori circumstance evidence. Meski reaksi fisikofisiologi, suatu pendekatan psikologis semata itu wajib dilakukan uraiannya. Ada pendapat ahli menurut saya jumping into conclusion. Maaf kalau saya salah karena saya bukan anak hukum. Tapi ya atas kasus ini saya jadi ingin kuliah hukum. Lalu saya tulis lagi, ada pendapat ahli menurut saya jumping into conclusion prematur oleh sebab yang sesungguhnya. Saya langsung berpikir, ini semua hanya karena asumsi. Kenapa saya speak up seperti ini?
Karena ini semua agar asumsi subjektif tidak menjadi pedang menghakimi seseorang. Lalu saya lanjut lagi berpikir, bagaimana saya bisa bertemu dengan Om Otto Hasibuan? Banyak netizen membuli saya habis-habisan. Wirang Birawa, kamu hanya dukun, hanya peramal, kamu tidak bisa membuktikan. Itu membuat saya semakin beringas untuk memberitahu skenario apa yang diciptakan oleh mereka di kasus Jessica. Gitu, lanjutnya kayak yang tadi. Iya. Tadi highlightnya tentang kenapa dia tergerak. Kali ini yang sekarang ini videonya highlightnya tentang siapa yang mau telepon. Dan siapakah yang pro berarti ya Iya betul ya. Lanjutkan menteri gitu kan. Yang pro. Jangan Apa mundur ya? gitu. Siapa ya yang intervensi, siapa ya? Pakai bilangnya demi keamanan Wirang gitu. Iya. Ya kan itu apa ya, secara tidak langsung paksaan gitu ya. Iya benar. Karena menyenggol urusan keamanan gitu. Berarti kalau misalnya nggak di take down jadi nggak aman gitu? Aduh kurang tahu juga Nyo, ini mungkin harus dikonfirmasi sama Bang Wirangnya langsung gitu ya. Kita mah ya begini aja deg-degan kita mah ya Nyo. Mending kita kasih ke nextnya Nyo. Sedikit highlightnya tentang Ibunda Jessica ya, ibu dari Jessica yang ungkap rasa terima kasih dan menangis karena ngelihat aksi aliansi dan para netizen yang terus nge-support, ngedukung Ceki People. Play. Percayalah, anak saya yakin anak saya tidak bersalah. Saya selalu berdoa buat kalian semua. Doa semua advokat, Bapak dan Ibu dan netizen dan teman-teman. Tante, ini banyak yang nanya. Bagi kami kan kalau di luar sini mungkin hanya 7 tahun itu singkat ya Bang ya. Tapi bagi Jessica ada di dalam dan juga termasuk Tante yang mungkin harus bolak-balik ke lapas saat ini untuk jenguk Jessica. Gimana apa yang Tante alami selama 7 tahun ini Tante? Iya Tante, tadinya sebelum COVID setiap kali besuk Jessica, dan sekarang sejak COVID nggak boleh ke lapas, nggak boleh besuk, ditutup. Jadi Tante nggak bisa besuk. Cuman Jessica nelpon setiap hari untuk bisa menenangkan ibu dan bapak di rumah. Tante sendiri bisa kuat menjalani 7 tahun ini dan proses yang sebelumnya berat sekali ya, Prof Otto ya. Itu gimana Tante bisa kuat? Aduh, kalau ngomong gimana ya, nggak kuat sebenarnya, tapi dikuat-kuatin. Tapi Tante kalau nggak kuat, Jessica nanti lebih nggak kuat lagi. Kita saling kayak ibaratnya saling, ibu kuat, Jessica juga kuat. Jadi ibu lihat Jessica kuat, ibu juga kuat gitu. Jadi saling menguatkan gitu. Jadi nggak boleh ada, ibu tuh nggak boleh nggak kuat. Nanti kalau Jess tahu dia juga nggak kuat gitu. Jadi kami saling menguatkan. Tapi, aduh, ibu kalau ngomong gimana ya? Nanti saya kalau ngomong Jess pasti sedih. Jessica sendiri pernah ngeluh nggak sih Tante? Bilang, aduh di dalam gimana gitu selama 7 tahun. Kalau tadi Bare kan cerita di dalam itu ya gimana pun nggak menyenangkan sama sekali gitu. Iya memang. Tapi kan ibu bilang pasti aja jalannya. Nanti Tuhan nggak tidur kan ibu bilang. Nanti kamu ikutin proses yang di Indonesia. Dia bingung di sini proses hukumnya kok begini. Dia kan selalu dia bilang kan selalu, kenapa Dedek kok dikurung di sini gitu. Dia selalu bilang kayak gitu. Dari dulu tuh dari Polda. Salahnya apa katanya. Dia tuh bingung gitu. Tapi dia bisa kuat karena kan ada didampingin sama lawyer-lawyernya yang semuanya, Bang Otto, Pak Bostam, Kak Eli, mendampingi dia, dikuatkan. Dan ibu juga harus kuat di hadapan dia. Iya sih, PR banget Jessica. Di samping dia harus menguatkan diri dia sendiri, dia juga harus menguatkan orang tua dia gitu yang ditinggal gitu kan. Iya. Kayak waktu yang itu kan, yang di mana dia bilang kan, kalau nggak salah di film Ice Cold ya kalau nggak salah, yang dia bilang
Oh bukan, yang Bang Oto bilang dia nggak mau nangis di persidangan karena kalau dia nangis mamahnya nanti gimana gitu. Malah diarahin dengan bilang psikopat. Iya. Bisa gitu ya. Liar netizen mah ya. Nih kita kasih next ya. Cus. Nih Nyo, diposting lagi Nyo. Mungkin ada satu people yang kelewat atau netizen yang kelewat nih Nyo. Mungkin kangen juga ya. Ceki people. Play. Udah 7 tahun ya Om udah lupakan. Mirna juga udah, karena agama Mirna beda sama saya. Ya, dia Nasrani, saya Islam. Jadi dia sudah senang dengan bapaknya yang di surga. Jadi Om pikir itu aja. Daripada dia keseksa kayak gitu sama si Jessica itu dikasih racun cyanida, gimana rasanya tuh? Saya juga nggak tahu. Biar Oto sekali-sekali anaknya juga ngerasain begitu, gimana rasanya gitu. Jangan giliran anak saya enak perutnya aja gitu, begini begitu, begini begitu. Ntar kalau anak dia kena gimana gitu, rasain ya. Jangan sombong dia bilangin kita nggak lama hidup toh ya. Jadi kan anak orang ini yang dipertaruhkan. Kalau Jokowi terbebalik pikir wah mati aja deh udah, orang dia ngaku itu bunuh Mirna, apalagi hukumannya kok 20 tahun, yang bener aja hukum mati. Bukan anak dia kan, yang rugi siapa? Maknya jahat sesuatu. Ya, mungkin kan catat itu. Om Kang Bang Oto dibilang orang jahat. Gila. Tapi itulah barusan adalah temanya dan merefleksi untuk diri sendiri gitu ya, mengoreksi diri sendiri ya. Karena nggak tahu ya, aku tangkap tadi barusan kata-katanya cocok untuk diri sendiri gitu. Sombong banget segala macam gitu. Dan maksudnya kayaknya di luar sana kayak terlepas siapapun itu gitu, kalau anaknya meninggal secara tiba-tiba ya pasti lebih pilih otopsi sih. Ya kayak kalau mau tahu case ya meninggalnya kenapa. Tapi kan katanya gitu. Diotopsi daripada nggak ada case gitu. Enggak kan, bukan otopsi katanya. Oke. Ini kita ke lastnya sebelum ke intermezzo meluncur Nyo. Yes. Nih Nyo, punchline-nya nih yang bikin merinding netizen nih ya. Ada caption ya Allah merinding di kasus ini, netizen juga ikut berperan. Kalian hebat, sudah up terus kasusnya sampai dibuka lagi. Kalian juga hebat, kejanggalan yang tidak terlihat dulu sekarang baru terlihat berkat kalian juga. Ceki-ceki people. Play. Lalu ada Habib Saleh Alaidrus untuk maju ke depan. Kami persilakan. Ya, kepada para pemuka agama kami turut mengundang ke depan bersama Profesor Oto Hasibuan, Bang Hidayat Dostam juga. Mohon berkenan untuk bergabung. Bang Hinca Panjaitan. Ya, dan tentunya Pak Pablo Putra Benua BMPSH, advokat dan sekaligus CEO Ray-Ban Entertainment. Ini kita skip, kita percepat aja nih ya. Kita percepat. Bu advokat. Nih. Dan boleh. Yang mau Mamang highlight. Itu adalah nggak cuma kekuatan netizen, kekuatan hukum gitu. Tapi pakai kekuatan doa juga gitu. Yes. Inilah sampai-sampai yang komennya nggak habis pikir. Dari IG Tia Oe, sekalian promote mungkin ya. Sikat. Amalan apa yang kamu lakukan sehingga membuka hati seluruh warga Indonesia? Itu loh. Iya. Ya mungkin itu, maksudnya kalau memang dia bukan pelakunya gitu ya. Iya. Ya mungkin itu apa ya namanya, jawaban dari doa yang selama ini dia panjatkan. Jadi gitu. kita nyambung lagi dengan statement Mas Wirang tadi yang dibilang kalau nggak ada kuasa Tuhan ibaratnya nggak akan terjadi nih. Benar. Karena balik lagi Jessica-nya udah di dalam, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa memprovokasi atau mengajak ayo mencari simpati, nggak bisa. Iya. Gokil. Jalurnya jalur yang punya semuanya. Ini mah ya Nyo. Sambil balik lagi penasaran, memang pengen buru-buru Senin gitu. Pengen tahu ya langsung Bang Oto kan dia Bilang Senin mulai bergerak nih beserta aliansi bajak laut. Maksudnya bukan itu One Piece ya. Beserta aliansi advokatnya yang sampai
kemarin malam itu berjumlah kurang lebih 3.000 sekian gitu lah ya. Apakah akan bertambah? Ini yang tanda tangan ya, bukan yang mendukung ikut ngasih info segala macam, ikut ngap, itu pasti banyak banget jumlahnya. Ini yang tanda tangan aja udah 3.000. Wadidaw sekali. Sekarang banyak kita banget itu. Bener. Sambil menunggu kita meluncur ke meja. Cus. Ninyo. Mungkin ini bisa jadi sampel ya para saksi atau kubu sebelah saat melihat kumpul bersama doa aliansi advokat. Ini reaksinya mungkin begini. Ceki people. Play. Apain mereka tuh? Gitu. Begitu kali reaksinya yang ngeliat orang kumpul-kumpul. Ngapain mereka tuh? Kok rame-rame gitu ya? Ngapain tuh? Sebelum terlambat, pindahlah apa kubu gitu. Iya. Bang, aku mau join. Loh, kamu bukan kubu sebelah ya? Mungkin saya mau join dengan hal-hal yang akan saya buka nih. Sesuai porsinya aja, misalnya. Kalau kita mau seujuannya porsi briefingannya pada saat 2016 apa nih? Misalkan si A di briefing A, ya infoin aja, ya saya di briefing gini oleh siapa gitu. Join kubu sebelah. Ayo selamatkan diri. Sebelum terlambat. Tadi udah diinfoin kan ada beberapa yang mau dilaporkan gitulah ya. Nyok, sebelum laporannya masuk, maju dulu. Foto, apa kabar foto? Masih ada gitu sisa 2 hari lagi. Masih ada. Masih bisa. Sekarang kita ke nextnya. Nyo, terkuak nih. Ya. Alasan kenapa kucing hitam tetap hitam. Hah? Ceki people. Play. Dia suka berjemur ya. Iya, dia tetap menempel. Wah, geser nih mataharinya tuh. Ya Allah. Oh, tuh anget kali ya. Iya, atau dia tetap menjaga bulu hitamnya agar tetap hitam gitu. Jadi biar matang merata gitu, Nyo. Biar gak belang. Ya Allah, lucu banget. Mana gendat lagi, gemoy. Itu kan berarti dari pergeseran itu berarti lama dong, berjam-jam. Lama, ini time lapse. Dia aduh banget ya, ngegeser dia geser lagi. Gila. Kalau Meng makanya gosong ya, tolonglah. Kalau Abu karena dia ini apa namanya, kayak kadang panas, kadang ngadem di AC, jadinya abu-abu kayak gini. Iya, ya. dia kalau kedinginan nyari panas, kalau udah kegerahan nyari yang AC gitu. Iya. Namanya juga si Abu. Sekarang kita ke nextnya. Nih Nyo, ada kucing yang kaget ngelihat kucing bisa loncat. Kok bisa loncat? Iya, gue juga bisa ya. Gitu, ceki people. Play. Nih. Kok bisa katanya? Gue juga bisa nih. Sejenak dia lupa kalau dia kucing ya. Sekagum-kagum itu tuh ngeliatnya. Sampai kayak gitu. Gitu. Sampai ngerem ya kan? Kayak itu ngerem pakai banget gitu. Gitu. Ngeremnya bener-bener full dipencet gitu. Iya, sampai loncat-loncat. Cut. Tapi dia lupa kalau dia juga kucing dan dia bisa kayak gitu. Iya, tolonglah. Iya, aku juga bisa. Bu, no. Itu bisa begitu. Tuh. Itu. Kucingnya liatin tuh. Dia mah si Abu mah liur, aku mah anjir. Mending kita ke setting tuh super tank sekalian, Nyo. Nyo. Yes. Super tank kita kali ini ada 5. 5. Ada 5 Abu, lumayan. Besok makan lagi, Abu. Gila. Yang pertama kita buka dari Alvia Gataviana Vivrili Queen. Selamat malam Nyomang and Santuy people. Bersorak hore. Akhirnya si paling ahli dapat karmanya juga. Kalvia yang ngomong lah ya. Next ada dari Elvas, ikut komentar Mbak Prof Edi nggak pakai kacamata, beda genre ini Mas. Dari Bro Brolin mampir kembali Mbak Alvia. Nah lo bener kan soal fulus. Apa perlu dipanggil sebagai si paling ahli lagi? Nah kan Mayuda Pratama, selamat menjalankan ibadah paling panjang ya Nyomang. Amin. Tidak bisa berkata-kata, mungkin ini salah satu jawaban doa netizen. Oyong. Bu, tuh Bu, maksud si Mayuda bilangnya love Oyong bukan love Abu, Bu. Dia mah buang muka. Kayak dia gak peduli gitu. Abi Yusel. Nitip sendal ke Alvia cantik. Ore ikut berbahagia. Semoga Prof Edi cepat mendapat hadiah baju orange merek KPK. Semoga semua Santuy people selalu diberi kesehatan. Amin. Andi Jukis, angin segar buat netizen, keadilan for Jessica.
Nextnya ada dari Anandayani 25 dengan kuning-kuning ya. Semangat konten Nyomang menjadi salah satu channel favorit. Terima kasih. Yang selalu ditunggu konten barunya karena nggak punya sosmed dan ketinggalan info-info singkat. Namun di sini rangkumannya jelas banget. Terima kasih Nyomang, sehat-sehat. Terima kasih kembali. Mantap, semoga betah. Yes. Nextnya ada dari Notex Sultan. Ya Sultan santuy. Yongs Okazaki. Numpang lapaknya kakak Anandayani, sehat-sehat ya. Nyomang sarang heo, aku tanpamu bagaikan ambulan tanpa uyung-uyung. Di Riawan Kiu cukurukuk. Andayani balas lagi. Terima kasih kembali. Disambut sama JSNS, kagak ada vokal grupnya. Buat ngerayain naik pangkatnya si Prof, soalnya pepatah bijak pernah berkata, keberhasilan seorang pejabat di negeri Konoha adalah di saat ia bisa membahagiakan rakyatnya dengan kebohongan dan mendapatkan jubah kuning Hokage beserta rumah mewah dengan tingkat keamanan teraman di negeri Konoha. Tolonglah ya, CSN, tolonglah. Mention Raka, jangan lupa ucapin HBD. Happy birthday. Happy birthday to you. Faisa Faikayi, iya, numpang lapak di Marida. Emang bener-bener ya kursi podcast Om Ded ada durinya. Kayaknya nih ongkos pulang 7 tahun lalu kurang, makanya nyari tambahan ongkos di tempat lain. Malah kena tokainya. Thanks Nyomang dan Bang Apempo nih katanya. Apa? Dan Bang Apempo nih. Oh, si JNSS. Iya. Nextnya Tuan Nugroho, malam numpang lapak untuk berkomentar. Aduh, Prof Edi jadi tersangka. Setelah ini siapa lagi? Teruntuk bapaknya almarhum Mirna, kok bisa kena 3,8 miliar yang menyuap, bisa kok bayar gaji. Iya. Suka order the box ya. Iya. Gimana ya, karmanya udah mulai jalan kali ya. Terima kasih Eskol, terima kasih netizen Konoha. Salam S3P buat semuanya. Ada dari User. Mantap, karma berjalan. Kalau boleh bersebelahan sama Sel Jessica, biar uang haram kasih makan anak istri. Kalau sebelahan Jessica pasti bilang cukurukuk gitu kali ya. Enggak kali ya. Pak Jeru. Nextnya Stevi Indarti. Sikat. Sebenarnya ini berawal dari film Ice Cold yang banyak dibahas sama netizen. Banyak yang mempertanyakan apakah Jessica benar-benar bersalah. Kalau aja pihak Mirna nggak muncul ke permukaan, kasus Jessica ini bakal cuma jadi teori konspirasi. Ya. Tapi karena mereka keluar dengan penjelasan yang blunder, jadilah mereka juga kena. Masyarakat terus mengangkat masalah ini, terus mempertanyakan dan menduga-duga. Tinggal tunggu hasilnya saja, siapa yang akan tetap di penjara dan siapa yang bakal bebas dari proses hukum. Siapa Bu? Sulit si Abu mah. Julia Random ikut lapak Kak. Prof Edi daripada nyemplung sendirian, mending ajak temen-temennya. Boleh juga. Tika. Numpang lapak ya Kak. Aduh, kesel deh lihat Prof Edi yang ngomongin kapasitas intelektual mulu. Gak ada kasus gak ada kamus lain. Kapasitas intelektual lo aja dipertanyakan, Pak. Kebiasaan banget ngatain kapasitas otak orang lain. Situ oke. Sok-sokan intelek pret. Iya kan ngatain netizen inteleknya kurang gitu ya, didoain sama netizen kali ya. Riana. Numpang lapak Sultan Santuy, kalau terus ya Santuy People sampai tumbang semua orang yang menjolimi seseorang yang tidak bersalah. Denia Yong, kebenaran tetap akan menang walaupun harus melalui proses panjang. Sehat selalu buat Jessica. Afri, Nyomang IG-nya apa? Ada di description. Ada di deskripsi. Nextnya Dava Alpia, katanya itu mah kalau kado kata si botak Prof Edi ya. Aku kok nggak kebagian kado katanya. Viranto numpang komeng sejauh ini benar paling jauh. Quick emot doang begini lalu disambut sama Yeni Indra. Terima kasih loh udah kembali lagi. Kupikir Nyonya sama Mamang hilang kemana, mana balik-balik dapat berita gembira. Edi yang satu kena perkara, tinggal Edi satunya nih. Sabar ya. Nextnya Last of the Last. Elena Melia, thanks for sharing. Nyimak full pasti dari Space. Wah. Terima kasih. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di kawan seperti biasa Nyonya dan Mamang dan juga Abu. Bu, kaget ya. 2 tapi mangkok, cabut dulu dan ciao.